Wah, coba lu tebak, gue sedang berada di mana? Lu lihat ya, di belakang gue ada beberapa rumah yang ngederet nih. Lu lihat ya. Nih, keren ya bos ya. Jadi ini ada beberapa tipe rumah yang akan kita review. Namun gue tertarik untuk mereview salah satu unit rumah ini. Ini bisa dibilang di antara beberapa rumah yang ada, ini adalah tipe yang terkecil dan gue penasaran banget. Sesekali Berada House Indonesia ngeliput rumah yang satu lantai. Ini proyeknya bernama Paradise Serpong City 2. Dan lu tahu lokasi di belakang gue berseberangan dengan apaan? Kamera lu liatin. Noh. Keren ya bos ya. Oke, sekarang gue langsung pengen nunjukin sama lu seistimewa apa rumah yang tadi gue bilang dan bikin gue sama si Bondan penasaran banget. Oke. Nah bos, ya mungkin next kita penasaran untuk meliput beberapa tipe yang lain. Namun untuk pertama kita akan meliput rumah yang tipe 36, 60. Ini tipenya tipe Arwood bos, ya. Untuk konsepnya sendiri lu lihat ya. Di sini rumahnya modern minimalis, bisa dibilang seperti itu. Kesan tropisnya atau enggak? Kesan tropisnya bisa ditampilkan dari tampak fasad yang memang banyak kaca. Biasanya kalau kesan-kesan tropis tampilannya ada seperti itu. Namun ini lebih ke modern minimalisnya. Kita lihat ya, atapnya atap pelana ya bos. Dan di atasnya ini adalah atap yang plat beton. Ada topi-topian, ada efek maju mundur ya sedikit ya. Walaupun memang tidak terlalu dominan. Ada topi-topian di atas yang tampak di bagian atas ada kaca. Gua lihat ini sepertinya ini jendela mati ya bos ya. Ada 3 piece di atas dan ada kusen aluminium yang berwarna putih. Oke, bagian bawahnya ini ada topi-topian bos ya. Ada topi-topian membawahi area bawah. Looks clean banget bos. Looks clean banget. Ada 2 jendela hidup yang aktif. Di bawahnya juga ada 2 dan pastinya plus pintu ya. Oke, gua bahas sekarang di bagian ini. Nah, truly. Sebenarnya ini kan just for simple ya. Aslinya bos, kalau misalkan lu ngambil dan lu tertarik dengan rumah yang tipe Arwood ini di area pinggir gue yang sekarang dijadikan taman adalah area carportnya bos. Dan termasuk dengan part di sini. Jadi aslinya itu ini nggak ada bos. Jadi area carportnya ini cenderung lebih luas dan menyisakan kurang lebih sekitar 2,5 meter untuk area tamannya. Jadi ini aslinya taman dan sebelah sini adalah area carportnya. Oke. Nah, ini bos, di bagian fasadnya ini. Menurut gue ini menarik ya bos ya. Kesannya kayu. Nah, biasanya kan kalau rumah tropis tampilan kayu itu biasanya untuk memudahkan biar matahari atau hujan biar lebih tahan kuat menggunakan material conduit. Kalau ini ya kesan kayunya tetap dapat, tapi ini bro, ini adalah bahan material keramik bos, bahan material keramik yang memang secara tampilan panjangnya ini kurang lebih sekitar 30 cm dan ini kurang lebih sekitar 15 sentian ya bos ya, 15 sentian. Dan ini lu lihat ya, ini ada tali-talian. Tali-taliannya membawa variasi yang manis untuk di tampak area fasadnya ini. Di sebelah kiri dari bagian yang ini kita lihat itu ada jendela. Sepertinya ini adalah jendela mati. Kenapa? Karena kalau jendela hidup dengan tampak dibikin satu lembaran gitu aja, sepertinya ini memang terlalu panjang. Jadi itu adalah jendela mati ya bos ya. Oke. Bagian bawahnya sebelum masuk ini ada keramik ya bos ya. Ini ada keramik ukuran 30 kali 30, kurang lebih 30 kali 30, dan ini warnanya warna putih gading lah ya. Oke, gue pengen langsung masuk ke dalam rumah. Oh ini bos ya, ternyata di bagian kusen ya, kalau di bagian atasnya kan memang
kusennya itu kusen aluminium. Nah, ternyata di bagian ini gue perhatikan ada dua yang berbeda. Di bagian kusennya ini dari bahan aluminium. Kalau bagian daun jendelanya ini adalah dari UPVC. Lu masih ingat ya penjelasan gue di Citra Senturaya UPVC itu apa? Ya sejenis bahan mirip dari bahan plastik, namun ini sudah dibikin sedemikian rupa bahwa ini memang dibikin kuat, lebih tahan api dan lain sebagainya. Jadi ini nggak bisa dibelok-belokin, nggak bisa dilengkung-lengkungin, udah keras aja kayak begitu. Ya, oke kayak begitu. Nah, sebelum masuk, gue pasti akan jelasin dulu pintunya dulu ya bos ya. Sebelum masuk, bro nggak apa-apa ya, gue bukain kayak begini ya. Nah, ini pintunya, ini gue lihat ini sepertinya sejenis solid engineering atau pabrikan. Yang jelas secara kualitas ini kualitas bagus dan dibuat memang jadinya tahan akan cuaca, nggak akan ngembang atau bergeser gitu bro. Oke, ini bro, rumah tipe 36, tapi menurut gua ini menarik banget. Banyak spot, banyak view yang gue bisa tunjukin buat lu dan lu bisa jadikan sebagai referensi lu. Nah, rumah ini cocok banget buat lu yang usianya masih muda kayak gue lah gitu ya. Usia 26-an, 30-an. Ini cocok banget, Bos. Tapi sepertinya kaum muda yang juga sangat cinta sama Indonesia. Kenapa? Karena dari tampilan, dari furnish ya, dan beberapa ornamen yang dikasih sama rumah ini memang terkesan sangat etnik, Bos. Oke ya, ini kan kelihatan ya, nih sarung-sarung kayak begini ya, nanti kita bahasnya. Gua perlu jelasin dulu sama lu ya, bagian area ruang tamunya. Ini ruang tamunya dibikin seperti ini, Bos. Karena ini memang open space dan memanfaatkan lahan, memanfaatkan area yang memang tidak begitu luas, jadi partnya memang dibikin efektif. Ini dibikin untuk ruang tamu, ada sofanya langsung berhadapan dengan TV ya. Sofanya medium aja untuk 2 orang, 3 orang bisa langsung berhadapan dengan ada kabinet seperti ini ya. Kabinet ini dari bahan plywood ya. Dari bahan plywood kita lihat ini ada beberapa rak yang bisa dibuka. Oke, sengaja ini warnanya bisa dibilang ini adalah warna kayu alami, Bos ya. Bikin seperti ini dan ini akan senada dengan beberapa bagian ruangan ini. Jadi semuanya warnanya, kesan kayunya semua dibikin serasi semuanya. Oke. Di bagian sofanya juga begini ya, Bos ya. Nah, termasuk bagian bawahnya juga ini juga kayu. Kalau ini sepertinya bahannya dari kayu, Bos ya. Dari bahan kayu solid ini sepertinya. Oke. Pas bagian ini ya, untuk memaksimalkan ruangan ini agar kamar atau bagian ruang makannya tetap bisa dapat space. Jadi ini adalah skat antara ruang tamu dan area dapur. Dan skatnya ini dibikin kurang lebih, ini lebar kurang lebih sekitar 40 sentian gitu lah ya, 40 sentian. Dan ini adalah meja, Bos. Nah, lihat, ini adalah meja. Jadi ini adalah selain skat, ini juga adalah meja makan. Dan ini dari bahan kayu ya, Bos ya. Nah, Bos ya, ini yang menarik adalah bagian sofanya, bro, ya, furnish ya. Ternyata nyambung, terconnecting dengan bagian mejanya, Bos. Ini ternyata yang bikin menarik ya. Jadi tadi gue langsung bahas ke bagian sini ya, ternyata setelah kita lihat dengan sesama tampak dari pinggir, ternyata ini adalah menjadi satu kesatuan. Oke, Bos, ini something interesting dari rumah ini. Di bagian kitchen setnya seperti ini. Nah, kita bahas yang sebelah sininya dulu ya. Ini adalah wastafel. Ini wastafel pakai granit ya. Ininya pakai tempered glass. Ini wastafelnya wastafel dari aluminium ya. Jadi ini stainless. Nah, bagian belakangnya, Bos, ini sesuatu yang berbeda dan baru sekarang nih kita mungkin bisa bahas. Ini adalah keramik tegel. Perbedaannya apa dengan keramik biasa? Nah, kalau keramik tegel ini bahannya tidak hanya dari tanah liat, tapi juga ada pasir halus dan ada bahan lainnya. Dan untuk proses pembakarannya ini menggunakan cara pemanasan dengan suhu yang lebih tinggi daripada tanah liat, Bos. Jadi ini adalah tanah liat yang dicampur segala macam gitu kan, dan akhirnya menjadi keramik tegel seperti ini. Oke, nah pas bagian atasnya, Bos. Nah, ini kita lihat ya,
Ini bahannya material plywood, dibikin seperti ini ya. Dengan dengan dikasih bronze mirror kayak gini ya bos. Ini bikin rumah ini kesannya etnik dan selaras dengan keseluruhan konsep etnik yang ada di rumah ini. Ya bos ya, lihat ya bos ya. Ini adalah kain-kain tenun ala-ala NTT ya bro. NT? Anak. Ya, NTT, betul kan? Lu bisa kritik gue di kolom komen kalau sana gue sebutin ini salah. Oke, gue bahas sekarang di ruang kamar dulu sebelah sini. Nih, kalau secara luasan kamar ya, nanti kita lihat ya. Antara ruangan ini sama ruangan sebelah sana nanti luasannya seperti apa. Yang jelas untuk sekarang ini di ruangan satu ini digunakan jadi sejenis ruangan kerja ya, atau tempat area workshop. Betul nggak sih? Seperti itu. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena kita tidak mendapati di sini ada kasur anak bos. Yang ada di sini adalah sofa seperti ini ya, dan ada gantungan baju bos. Dan ada beberapa baju ya. Ini ada kayak ala-ala tenun NTT, namun ini juga ada batik-batik juga ya seperti ini. Kalau ini sih masih satu warna lah ya, selaras lah seperti hanya berbeda warnanya saja. Nah ini adalah sofa ya. Kita bisa bahas untuk yang rumah ini, penerapan rumah ini, area ruangan ini adalah dibikin sofa. Kita lihat, oh gua pikir ini sofanya sofa multifungsi yang bisa dipanjangin lalu berfungsi menjadi kasur. Ternyata memang ini adalah sofa asli ya. Di bawahnya ada material kayu ya, atau sejenis plywood ya seperti itu. Nah ini yang bikin menarik adalah di bagian belakangnya, bagian backnya ini dikasih lampu LED. Nah, lampu LED-nya dikasih pelindung bro, ya dikasih pelindung. Jadi biar tidak terlalu silau atau biar tidak tersentuh gitu kali bos ya. Oke, ya jangan lupa bro. Ini nih variasi-variasi seperti ini nih, etnik-etnik seperti ini. Yang bikin, tenun ya, tenun-tenun seperti inilah yang bikin keren rumah ini. Gue pengen buka ini dan gue tempelin ini. Rasta. Oke, ya. Ini kita lihat juga ya. Kesan etniknya dikasih juga sama lampu yang dibuat dari anyaman dan ini dari bahan bambu ya atau rotan seperti ini. Oke. Nah, di bagian atasnya bos ya. Kita lihat bagian atasnya. Ini ada space upcilling ya, upcilling. Nah, secara function bisa dibilang memang ini untuk membuat rumah ini terkesannya cozy. Beberapa part dari bagian atapnya sudah dikasih lampu, ada sekitar 6 piece lampu ya. Dan di bagian upcillingnya sengaja dikasih 2 lampu lagi, 2 lampu dan 2 lampu gantung. Namun kalau seandainya misalkan keseluruhan di ruangan ini dibikin mati dan pengen dikesan redup ya, redup tapi tak gelap tapi hangat, cukup hidupin aja lampu LED yang ada tersembunyi di bagian upcilling ini gitu bos. Oke, menarik banget ya. Nah bos, kita lihat ya, ini kok bukan dinding. Buat yang masih rumah tangga ya gak bro? Rumah tangga masih berdua, masih honeymoon. Asal note-nya gini, note-nya kalau menurut gue, jangan dulu ajak-ajak mertua atau ajak siapapun gitu ya bro. Secara pengen bebas leluasa dan serba kaca. Lu bayangin masih honeymoon kayak gitu, ini dindingnya harusnya dinding tapi dibikin kaca seperti ini. Sementara kondisi masih terbuka, lagi serba terbuka gitu bro, iya nggak? Tapi ini kan sifatnya kan pilihan, jadi bukan basic atau bukan standar seperti ini. Tapi kalau seandainya misalkan lu pengen kayak begini ya terserah lu, duit lu sendiri ya is okay aja, nggak maksa bro. Oke bro, ini sekarang kita ke ruangan yang kedua. Gua tapak dari kamar sebelah sini. Lu mau ngusip gua dari sebelah situ aja? Hah? Ke sebelah sini dong. Ya bro ya, asik banget ya. Jadi rumah ini kesan etniknya, etnik NTT-nya ini ketara banget ya. Kalau tadi dari
variasi-variasi yang di dinding ya. Nah ini kelihatan ya dari ini spring bednya tetap dikasih sarung-sarung seperti ini untuk menambah suasana etniknya. Ini kira-kira ownernya siapa sih ini? Orang NTT ya nggak sih? Kalau NTT itu namanya ini ya Sepulon gitu. Iya nggak sih? Beda ya, bukan? Asep. Amir. Oh, Amir. Oh iya, Amir itu Arab bro. Arab. Nah kayak begini ya bro ya. Kesan etniknya dapat banget. Nah apalagi ditambah dengan untuk hiasan-hiasan dinding seperti ini. Ini kesan etniknya masih dapat gak bro kalau seperti ini? Masih dapat lah ya. Kenapa? Karena memang unsur-unsur bunga seperti ini kan memang kesannya nature. Walaupun memang secara bahan ini adalah dari sejenis logam lah ya, dibikin seperti itu. Oke, sama bagian bawahnya sendiri kita mendapati bahwa area dari dipannya sendiri dibikin menyatu dengan area belakangnya ya, dan di bagian lampunya yang LED-nya ditutupin bro, ditutupin ya, biar tidak mudah tersentuh dan mungkin biar tidak gampang mati gitu ya bos ya. Oke, ini juga kita lihat ya variasi dindingnya. Ini dari logam bro, ya kita lihat lampu ya bro, lihat lampunya, kesan-kesan kayunya dapat banget. Jadi memang rumah ini secara furnish, kenapa gue sama si Bondan tertarik untuk nge-review rumah ini, padahal rumah ini adalah rumah terkecil dari beberapa tipe yang ditawarkan di antar sederetan ini, karena ini sangat menarik. Apalagi nanti gue mau liatin gongnya nih Mas Bondan nih. Gitu ya. Nah bagian ini Bro Bondan, gue liatin ini dulu deh ya. Jadi ini untuk lemarinya memang dibikin untuk gantungannya langsung dibikin ngeblong aja seperti ini, ya kan? Bagian atasnya tempat-tempat persembunyian. Mas tuh biasanya. Sadis. Bukan deposito ya? Bukan. Dan ini adalah laci-lacian ya. Kayak begini. Nah, sepertinya memang kalau ini jadi memang sebagai contoh furnish saja. Tapi kalau secara function, gue yakin kalau buat orang yang memang masih dua sekalipun, pasti akan membutuhkan space lemari yang memang tidak sedikitnya nggak bos. Itu aslinya realnya gue sendiri pun lemari gue penuh gitu. Ya kan masih sendiri lemari penuh. Sendiri aja nggak akan cukup dengan space seperti ini, apalagi berdua, apalagi kalau misalkan lu punya anak. Jadi ini hanya sebagai gambaran aja. Secara realnya pasti lu akan membutuhkan space dari lemari yang pastinya lebih besar seperti dari ini. Tapi emang keren banget sih ini. Ya, keren ya. Kayak resort juga sih. Ya, kesan resort ini yang gue dapetin. Jadi rumah ini kesan rumah perdana, tapi kayak pulang ke rumah itu kayak tamasya gitu nggak bro? Ya, kayak tamasya, kayak ke resort tiap hari gitu. Bro, sebelah sini bro, bahas nih. Kita lihat ya sebelah sini ya. Nah biasanya kan kalau kita ngedapetin kaca ini pinggirnya itu biasanya dari logam ya. Pinggiran itu kan dibuat dari logam, tapi ini dibuat dari plywood bro. Ya, ini gimana bikinnya bro ya? Dibatakin, dibulatin kayak begini. Bisa dipanasin dulu. Dipanasin dulu ya bro ya? Panasin dulu seperti ini. Oke, ini kaca ya bro ya. Nah, ini ada ambalan-ambalan dan ini dari material plywood. Oke, gue pengen nunjukin ini dulu bro. Kamar mandi dulu ya bos ya. Nah, ya kamar mandinya satu ya bos ya. Kita lihat ini di tiga ini menggunakan material homogeneous style, ukuran 60 x 60. Ini glossy ya. Ini kesannya ini abu tua banget ya, bukan hitam ya. Ini abu tua dan di bawahnya dikasih keramik tegel. Kita lihat di sini, ini ada shower ya. Ini ada shower ya, dan ini toiletnya. Tapi keren ya. Kesannya kayak buat alami gitu, padahal nggak homogeneous kan? Iya, ini memang yang menarik ya, karena memang bisa dibilang semua bagian dari ruangan ini, semua part-partnya dipikirin ya, termasuk ornamen yang ini pun sebenarnya kan kita sudah terbiasa berhadapan dengan ketemu sama material seperti homogeneous style seperti ini ya bro, gitu. Tapi memang ternyata dengan padu padan yang selaras, akhirnya timbul etniknya ternyata bisa dapat juga gitu bro, iya nggak sih? Jadi keren banget. Jadi perpaduan ini ditambah lagi dengan keramik tegel dan ditambah dengan ornamen ini membuat konsep dari kamar mandinya pun selaras dengan konsep bagian-bagian ruang utamanya, gitu bos. Ya bos, gue bersebelahan dengan area kamar mandi. Nah, posisi gue berada adalah bagian yang memang kalau secara function mungkin
bisa dimaksimalkan untuk beberapa poin ya. Ini kebetulan di area sini ini ada jendela aktif ya. Jadi ini bisa dibuka tutup ke area bagian sebelah sini. Atau part sebelah di mana gue nunjukin ini bisa ke jenis rak sepatu dan sebagainya bisa dibikin seperti ini ya. Nah, oke, gue pengen jelasin ini dulu nih. Ini secara standar sebenarnya unit yang standarnya ini tidak ada pintu seperti ini. Ini kebetulan berderet rumah contoh yang memang dibikin berderet seperti itu dan ada pintunya. Jadi kalau bawaannya standarnya ini nggak seperti ini dan ini adalah tembok ya bos ya. Nah, yang pengen gue bahas adalah ada bagian ruangan ini yang menarik ke bagian atas. Kita lihat ya. Itu ada jeruji, ya. Ada jeruji lah. Gue pakai bahasa itu aja lah ya. Warnanya seperti kayu ya. Dan di bagian atasnya ternyata cahaya begitu terang menyinari bagian bawah. Jadi atasnya itu tidak dikasih plat beton ya, atau tertutup. Jadi ini sengaja dibikin ada tempered glass yang akhirnya cahaya matahari bisa masuk menyinari bagian bawah. Nah, gue pengen bahas untuk yang jerujinya ini, yang kotak-kotak ini seperti dari material hollow gitu ya, tapi kalau gue lihat ya ada beberapa partnya ini adalah dari material plywood. Nah, gitu bos. Ya, ini beberapa ruangan di ruangan ini bisa dibilang memang secara positioning ini semua masing-masing memang dibikin secara maksimal dan sangat efektif jadinya bos. Gue kan mau bahas nih bos ya. Ini lu lihat ya, ini upceilingnya bro. Nah lihat, ada upceiling dari ceiling yang segitu tingginya bro. Jadi rumah ini adalah bro, ini adalah rumah mezanin bos ya. Kenapa gue bilang ini adalah rumah mezanin? Karena ceilingnya segitu tinggi, gue prediksi ini bangsa kisaran 7 meteran nih bro. 7 meter, 8 meter nyampe ya? Ya, 8 meteran nih. Gue lihat ini sekitar 8 meteran bro. Karena ini tinggi banget, lu lihat ya. Itu udah ceilingnya tinggi, udah gitu dibikin up ceiling lagi. Jadi, kalaupun seandainya lampu-lampu yang di tengah-tengah yang bulat-bulat ini dimatiin, kalau mau dibikin redup, lampu LED yang di belakang dari bagian kayunya ini tetap bisa ngeredupin area ruangan ini bos. Iya nggak sih? Ya, ini keren banget dan lu lihat ya di bagian atasnya. Lalu akses ke bagian atasnya seperti apa? Itu di atas ini memang difungsikan adalah sebagai library atau tempat untuk baca atau perpustakaan di area ruangan ini. Tapi kalau saat misalkan lu pengen ini sebagai area tambahan untuk tempat tidur dan lain sebagainya untuk santai, ini pun bisa. Lalu menuju ke sana, aksesnya dari mana bos? Gue tunjukin ya. Oke. Deng. Dari sini ternyata bos. Aduh. Wush. Nah, gini bos. Nah, gini. Nah, setelah ini, lu tinggal naik ke atas dan lu bisa nikmatin ruangan library atau ruangan private. Oke, gua naik ya. Bos, lu kalau seandainya gua spell harganya berapa, lu pasti akan tergigit bos. Sebelum gua spell ya, gua pengen tunjukin beberapa value yang akan lu dapetin kalau misalkan lu jadi penghuni di area lingkungan ini. Ada Lake and Boardwalk, ada Spiritual Complex, ada Jambore, ada Entry Plaza, Viewing Tower, ada amphitheater ya, dan ada Kampung Nawasena dan lain sebagainya. Dan ini CBD area bos. Jadi bos, lu tahu untuk tipe yang gua bahas ini tipe 36, tanahnya 60, rumahnya mezanin bos. Harganya hanya 488 juta bos. 488 juta untuk rumah sekeren ini, keren banget pastinya bos. Jadi kalau misalkan lu tertarik dengan rumah ini, lu harus cepetan karena bisa dibilang dan infonya rumah di Plaza Serpong 2 ini memang cepat sold out-nya bos. Oke. Gue sama Bondan, gue pamit ya. Jangan lupa support terus channel Brothers Indonesia. Buat yang baru-baru, support kita dengan cara subscribe ya. Kalau saat misalkan ada masukan kita untuk mereview perumahan apa lagi, tulis di kolom komen ya. Like,
and share. Jangan lupa juga ya Lucia. Oke, gue pamit, Bonan pamit. Kita ketemu di lain waktu. Thank you. Cut. Gue keberatan takut gue.